Saya ibu rumah tangga yang gemar menonton acara infotainment di televisi yang selalu menggosipkan selebritis. Pertanyaan saya, bagaimana hukumnya dalam Islam? يا أيها المدثر قم فأنذر. Setiap televisi kita memang selalu menayangkan berbagai bentuk acara infotainment yang menggosipkan selebritis. Menurut pendapat kami, gosip mempunyai dua pengertian. Pertama, gosip berarti sebuah wahana untuk memberitakan atau membincangkan kebaikan atau nikmat Allah yang telah diterima, dan juga untuk mengklarifikasi permasalahan yang merebak seputar seluk-beluk kehidupan selebritis itu. Kedua, gosip berarti sinonim dari ghibah, yaitu menyebutkan kejelekan atau kecacatan seseorang, yang jika kejelekan itu diungkapkan di depannya, ia pasti tidak menyukainya. Untuk kategori pertama, Islam menganjurkan mengungkapkan atau memberitakan nikmat Allah yang telah diterima, dengan catatan tidak ada unsur menyombongkan diri. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 11 yang artinya, "Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau beritakan sebagai ungkapan syukur." Sedang mengklarifikasi berita, itu keharusan dan dianjurkan Islam, demi menjauhkan diri dari prasangka buruk dan salah paham. Dalam hal ini, ada sebuah kisah yang diceritakan Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Suatu malam, ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang berbincang tentang adanya kabar penguasa Ghassan sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerbu kaum muslimin, tiba-tiba rumah beliau diketuk keras oleh seseorang yang tak dikenal. "Apa Umar sudah tidur?" Begitu terdengar suara lantang dari luar pintu. Dengan penuh tanya, Sayyidina Umar berjalan membukakan pintu. Begitu pintu dibuka, beliau terkejut karena yang mengetuk pintu keras-keras itu tetangganya sendiri, seorang Ansor dari keluarga Umayyah bin Zaid. Ia baru pulang dari mengikuti pengajian Nabi. "Ada apa? Apakah pasukan Ghassan sudah datang?" tanya Umar. "Tidak," jawabnya. "Ada peristiwa yang lebih gawat dari itu," imbuhnya. "Apakah itu?" tanya Umar penasaran. "Nabi telah menceraikan istri-istrinya," jawab tetangganya. Mendengar jawaban itu, Umar tercengang penuh tanya. Bukan lantaran Hafsah, putri Umar itu istri Nabi, tetapi beliau hanya ingin mengklarifikasi kebenaran berita itu. Benarkah Nabi menceraikan istri-istrinya? Untuk meyakinkannya, keesokan harinya Umar menghadap Nabi. Setelah diizinkan masuk, Umar bertanya kepada beliau, "Apakah Anda telah menceraikan istri Anda?" Sambil menegakkan kepalanya dan memandangi Umar, Nabi menjawab, "Tidak." Nabi hanya bersumpah untuk tidak mengumpuli istri-istrinya selama sebulan. Apa yang dilakukan Umar merupakan contoh usaha pengklarifikasian berita yang disampaikan sahabat Nabi. Selain Umar, ada beberapa sahabat yang melakukan pengecekan berita seperti itu, antara lain Abu Bakar Asy-Syiddiq, Ali bin Abi Thalib, Aisyah binti Abu Bakar, dan lain-lain. Maka, intinya, gosip dalam kategori klarifikasi berita itu boleh-boleh saja. Sementara gosip kedua, ghibah, itu haram dilakukan dan didengarkan, sebagaimana pendapat Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang." Di samping itu, Imam Nawawi berpendapat, khilaf bisa diperbolehkan jika mengandung tujuan dan alasan yang sesuai syariat. Seperti alasan-alasan atau sebab-sebab sebagai berikut. Pertama, masalah penzoliman. Seperti seorang yang dizolimi melapor pada polisi tentang perbuatan zolim seseorang kepadanya. Kedua, meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran. Seperti seorang yang lemah minta bantuan orang lebih kuat atau kuasa untuk menghilangkan kemungkaran dengan berkata, "Si Fulan telah melakukan kejahatan, tolong buat dia kapok supaya tidak melakukannya lagi." Ketiga, meminta fatwa kepada hakim agama dengan menyebutkan secara jelas dan terus terang permasalahannya dan dampaknya. Keempat, memberi peringatan dan nasihat pada kaum muslim untuk tidak terjatuh pada kenistaan dan kedurhakaan.
seperti seorang perawi hadis ataupun saksi yang mengungkapkan keburukan atau kecacatan perilaku seseorang. Juga seperti seorang yang memberi peringatan kepada kaum muslim tentang seseorang yang mengarahkan dirinya dan orang lain kepada kesesatan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat. Kelima, menyebutkan kefasikan atau kemaksiatan orang-orang yang memberitakan kefasikan atau kemaksiatan yang telah dilakukannya. Ini dilakukan supaya ia malu dan taubat tidak melakukan lagi. Keenam, sebagai ciri yang wajar dikenali, seperti orang buta yang sudah begitu terkenal kebutaannya sehingga orang menyebutnya si buta. Demikian, semoga dapat dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Dikutip dari buku Fatwa-Fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal, karya Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yakub. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe yang belum subscribe.